Kalian pernah nggak sih lihat tingkah aneh warga plus 62 di jalan? Plat nomor copot lah, kaca spion nggak ada, bonceng 3 lah, dan masih banyak lagi. Nah, kejadian tersebut yang membuat kita ini sebagai aparat geleng-geleng kepala yang ternyata hal ini sangat berbahaya. Halo sahabat, saya Brigadir Putu Fungki, kembali lagi dalam Lapor NTMC. Kali ini banyak kiriman video dari sahabat lantas tentang tingkah aneh warga plus 62 di jalan raya. Yuk sahabat, mari kita simak sama-sama videonya. Nah, video pertama dari @dir_aja. Kita lihat ya, ada video pertama apa nih hari ini. Cara baru ketika motor mogok bukan didorong pakai kaki tapi pakai tangan. Oh, so sweet. Aduh, maksudnya apa ini? Kita lihat ya. Sahabat ini, saya masih mencerna ini ya. Ini pria sama pria ini pegangan tangan. Kalau biasa kita lihat ada istilahnya tuh namanya stut begitu ya. Stut itu biasanya dilakukan pakai kaki. Nah, ini stutnya pakai tangan. Ya sahabat, walaupun sebetulnya stut itu tuh tidak boleh dilakukan ya, karena sangatlah berbahaya. Kita lihat lagi ya sahabat. Oke, ini direkam nih. Ya, so sweet sih, so sweet ya sahabat, gandengan nih. Tapi hati-hati ya Pak. Saya jadi salfok nih ya sahabat. Ini dua-duanya nggak pakai helm. Yang satu pakai topi, yang satu nggak pakai helm. Apalagi nih yang di sebelah kiri plat nomornya kemana tuh ya kan, udah plat nomornya nggak ada, motornya pun mati, tapi ini kenapa begini gitu kan ya sahabat lantas. Jika tidak mengenakan helm sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009 pasal 292 ayat 1 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 106 ayat 8 akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Dan sahabat, tidak memakai plat nomor dalam ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009 tercatat pada pasal 280 di mana setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dipasangi tanda nomor kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud pada pasal 68 ayat 1 akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Jadi sahabat lantas, kita harus selalu ingat ya untuk memastikan kelengkapan saat kita akan berkendara supaya selamat sampai di tujuan. Oke sahabat, kita akan lihat video selanjutnya nih, video yang kedua yang dikirim dari @anita_darusia. Kita lihat ada apa ya ini. Jangan males, apalagi pelit urusan keselamatan lampu depan belakang. Kalau mati dibenerin. Ini kita lihat dari captionnya bahwa mungkin ada pengendara yang lampunya mati gitu ya. Nah kita lihat juga nih kondisinya kayaknya nih lagi malam hari ya sahabat, sudah malam hari. Kemudian lampunya tidak ada. Ya wajar kalau tidak terlihat, itu kan gunanya lampu ya, supaya memberikan sign, memberikan sinyal, ngasih tahu kepada pengendara lain kalau ada kendaraan yang akan melintas ya kan. Udah tahu akan melintasi tempat gelap tapi lampunya malah nggak dihidupin. Ya sahabat ya, masnya nih ya, tolong ganti rugi nih, abang-abang kayaknya abang-abang tukang bakso nih yang ditabrak nih. Kasian kan abang tukang bakso lagi cari rezeki gitu ya. Terus tadi yang mau nyebrang malah ditabrak sama mas yang kecepatannya tinggi dan
kondisinya juga nggak pakai lampu, jadi abang tukang bakso ini nggak lihat nih kalau Mas ini lagi melintas ya kan sahabat. Kayak gini ya sahabat lantas, bahayanya tidak menyalakan lampu kendaraan apalagi pada malam hari. Selain akan mencelakakan diri sendiri, hal ini juga akan mencelakai orang lain. Sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 293 Ayat 1 yang berbunyi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 107 ayat 1 akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Ingat ya sahabat lantas untuk selalu mematuhi tata tertib dalam berlalu lintas. Nah sahabat lantas, ada juga nih kiriman video selanjutnya dari @magicshouse. Kita klik. Ada apa ya? Kita lihat di captionnya, ketemu vario knalpotnya. Ini knalpotnya kenapa nyengsong begitu ya? Ya, copot. Nah, ya oke. Mungkin dikirain sama pengendara lain ini sebuah modifikasi knalpot yang baru gitu ya. Tapi ternyata knalpotnya memang tidak baik-baik saja ini ya sahabat ya. Ternyata knalpotnya ini rusak. Saya kira ini tuh untuk gaya-gayaan Masnya aja. Tapi ternyata ya memang knalpotnya rusak, tapi masih dipaksakan jalan nih sama Masnya. Padahal kalau kita lihat hal ini bisa mencelakai diri Masnya sendiri loh. Karena kan kalau ada pengendara motor yang tidak melihat knalpotnya itu sudah jatuh gitu ya, dan dalam kondisi yang masih menempel dengan kendaraan bermotor, ini kan akan membahayakan Masnya dan juga pengendara lainnya nih, ya kan? Yuk sahabat lantas, periksa kembali knalpot sesuai dengan standar supaya aman di perjalanan. Ketentuan ini juga ada loh di Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 dalam pasal 285 ayat 1, di mana setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi seperti kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana yang dimaksud pada pasal 106 ayat 3 Junto pasal 48 ayat 2 dan ayat 3 akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda sebanyak Rp250.000. Sahabat, mari sayangi kendaraan kalian ya, karena kendaraan kalian yang akan mengantarkan kalian kemana saja. Nah sahabat, nih ada lagi kiriman dari @1004ZNL. Kita klik. Ini sahabat lantas nih ya, dapat aja nih ya video-video pelanggaran nih. Kita lihat, perhatikan ibu-ibu udah tengok kanan, apa kelihatannya nggak ada mobil ya? Maksudnya? Dari tadi tuh saya tuh merasa sangat ngos-ngosan ya, karena setiap ngelihat ada tabrakan ini tuh kayak detak jantung saya ini langsung deg-deg gitu loh sahabat. Ya ampun. Ini ibunya sih kalau kita lihat ya, dia sudah pelan-pelan lihat ke kanan, tapi nggak tahu nih kenapa mobil truk ini, mobil bak ini bisa langsung ngebut, dan bisa kita lihat ya bahwa mobil pick up ya, mobil pick up ini tuh tadi berkendara kecepatannya juga cukup tinggi ya sahabat. Ya sahabat, ibunya sih memang sudah nengok ke kanan, tapi ya memang kalau kita lihat memang si ibu ini tidak menggunakan helm. Itulah ya sahabat pentingnya kita menggunakan helm, mau jaraknya jauh, mau jaraknya dekat. Kan biasanya tuh kayak nggak kemana-mana kok Bu, cuma ke sebelah doang, cuma dekat gitu ya. Kan kita nggak tahu ya, bahaya itu akan datang mau di jarak jauh atau mau di jarak dekat begitu ya sahabat. Jadi itulah pentingnya kita menggunakan helm supaya memproteksi tubuh kita, bagian kepala kita khususnya, supaya kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan masih dalam keadaan yang baik-baik saja. Kemudian sahabat, jika diperhatikan kembali nih, sepertinya kecepatan truk atau mobil pickup ini
melebihi dari batas maksimal ya sahabat. Padahal ini kan kondisi jalan memang sih lumayan sepi begitu ya, tapi tidak dibenarkan juga kalau mobil pickup ini berkendara dengan kecepatan tinggi atau ngebut ya, apalagi dia membawa muatan yang cukup banyak. Itu bisa mengakibatkan mobil menjadi limbung, kemudian juga ngerem mendadak juga akan lebih sulit begitu ya sahabat. Nah sahabat, batas kecepatan ini sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009 dalam pasal 287 ayat 5, di mana setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau batas kecepatan paling rendah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf G atau pasal 115 huruf A akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Kemudian ketentuan dari Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009 pasal 311 ayat 4 dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 229 ayat 4, pelaku akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda sebanyak Rp20 juta. Ya sahabat, selain itu kita harus selalu menggunakan helm di jalan raya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009 pasal 291 ayat 1, di mana setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia yang dimaksud dalam pasal 106 ayat 8 akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Ya, numpuk banget ya sahabat lantas. Jadi selalu perhatikan nih batas minimal dan juga maksimal kecepatan kendaraan kalian saat di perjalanan. Dan selalu ingat nih untuk selalu pakai helm, baik itu perjalanan dekat ataupun jauh sekalipun. Nah sahabat lantas, banyak banget ya pelanggaran lalu lintas yang udah kita lihat dari tadi, tapi nggak sampai di situ karena saya masih ada lagi nih video pelanggaran lalu lintas yang dikirim sama sahabat lantas @dance_xzz26. Ayo kita lihat ya. Penonton bingung, mimin bingung, yang punya motor lebih bingung. Hah? Kok motornya bisa jalan sendiri ya? Dan posisinya lagi standing gitu lagi. Ya ampun, ini apa ya? Ini lagi ngapain? Lagi atraksi gitu ya? Tapi nggak ada pengendaranya loh sahabat. Nah ini yang punya motor atau siapa ini yang ngejar-ngejar motornya itu? Aduh, gimana nih menurut sahabat lantas? Gimana nih? Kok bisa ya itu motor standing dan jalan sendiri? Tapi bisa kita lihat juga nih mas-mas yang ngejar motor ini tuh kayak nggak niat banget ya sahabat. Saya jadi greget deh. Greget banget, mungkin si motornya itu lagi ngambek kali ya sama yang punyanya ini ya, karena si masnya belum perpanjang STNK, mungkin belum bayar pajak ini yang punya, jadi dia ngambek. Nah ngomong-ngomong masalah bayar pajak atau memperpanjang STNK, sahabat apakah punya sahabat sudah diperpanjang? Ya, sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009 pada pasal 288 ayat 2 berbunyi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan surat izin mengemudi yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 106 ayat 5 huruf B akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan dan atau denda paling banyak Rp250.000. Sahabat, STNK itu bukan cuma sekedar kertas biasa ya. Yuk perpanjang STNK tepat waktu, bayar pajak saat waktunya tiba, biar di perjalanan kamu juga terasa aman dan juga legal di jalan raya. Ayo sahabat, kita lihat lagi nih kiriman video dari @richarddodewangga_. Mas Richard ini kirim video apa ya? Laka di tol Cikampek kilometer 69. Kita lihat itu captionnya ya. Apa yang akan terjadi? Oh ini ceritanya lagi ada
Kontraflow nih sahabat lantas. Ini petugas lagi memperlakukan kontraflow yang bertujuan untuk mengurai adanya kepadatan lalu lintas. Bisa kita lihat ini kontraflow-nya 2 lajur ya. Nah, sampai goyang tuh sahabat lantas ya kan. Tunggu nih ya. Kita lihat lagi ya. Ini bukannya kontraflow itu solusi darurat supaya jalanan lancar ya. Kan terlihat juga ya sudah dibatasi dengan traffic cone ini yang orange ini nih sahabat, ini traffic cone ya, ini sudah dibatasi jalannya. Berarti pengendara yang berada di lajur 1 atau di lajur 2 supaya tidak bisa berpindah haluan begitu ya. Nah sahabat, kayak gini kan harusnya nggak boleh pindah lajur walaupun sudah kasih lampu sein. Apalagi dalam video ini nih malah membuat kecelakaan ataupun berdampak ke orang lain. Aduh, bener-bener ya nih pengendara satu ini nih. Ya sahabat, berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 311 Ayat 2, dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan atau barang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 229 ayat 2, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 4 juta rupiah. Jadi sahabat, mari kita pahami dan juga kita patuhi tata tertib lalu lintas demi semua pengendara bisa selamat sampai ke tujuan. Oke sahabat lantas, selanjutnya nih, mari kita lihat kiriman video dari @omen_said. Said ya, asik. Said itu bahasa Inggris, Said. Oke, apa nih? Buat apa beli mobil kalau ekses bisa buat bonceng 5? Orang bikin konten, ceritanya mau pamer motor yang bodinya itu cukup besar, tapi mau bodinya sebesar truk pun, kalau yang namanya kendaraan roda 2 ya dia hanya bisa membonceng 1 orang saja. Jadi hanya ada 2 orang yang ada di atas motor, yaitu pengendara dan juga penumpang. Begitu ya sahabat, nggak bisa tuh 3, 4, 5, 6, 7 bahkan. Walaupun ini motor muatnya 10, tetap aja dia hanya boleh membonceng 1 orang. Ya ini sih namanya nih sesat sahabat, promosi yang berujung memberikan contoh yang buruk. Iya nggak sih? Iya sih, jok motornya memang kita lihat ya lebar dan besar, muat lebih dari 2 orang. Tapi ini mah ditilang pun iya, ya kan? Bahaya pun iya, kehilangan keseimbangan juga mungkin akan terjadi ya sahabat. Jadi ingat sahabat, keselamatan tetap merupakan prioritas yang utama bagi seluruh pengguna jalan. Karena pada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 pada pasal 106 ayat 9 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tanpa kereta samping dilarang untuk membawa penumpang yang lebih dari 1 orang. Kemudian pengemudi dan penumpang wajib untuk menggunakan helm sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 106 ayat 8. Di mana setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib untuk mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Jadi hati-hati sahabat dalam berkendara. Sebaiknya patuhi aturan lalu lintas dibandingkan kalian harus merugi karena kecelakaan lalu lintas. Nah sahabat lantas, apa yang kita lihat dalam video-video tadi nih harusnya dapat memberikan kita kesadaran dalam taat berlalu lintas. Jadi harapan saya habis sahabat lantas menonton video-video tadi, gak ada lagi ya yang namanya pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh sahabat lantas. Karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja jika kita tidak mematuhi ataupun tidak taat akan aturan. Jauh maupun dekat, pakailah helm. Batasi maksimal kecepatan saat berkendara dan ingat untuk selalu membayar pajak kendaraan bermotor ya. Jalan raya bukanlah milikmu, tetapi milik kita bersama. Nah, terima kasih juga nih untuk sahabat lantas yang sudah mengirimkan video-video laporannya. Ya, jadi untuk sahabat lantas boleh kirimkan video laporan kamu tentang pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang terekam oleh kamera lainnya.
melalui DM Instagram @korlantaspolri.ntmc ya. Dan pantau terus informasi terupdate lalu lintas melalui website Korlantas Polri di korlantas.polri.go.id. Saya Brigadir Putu Pungki. Sampai jumpa di Lapor NTMC selanjutnya. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi.